Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Ajeng Dwi Rianti, NPM 216410644. Di sini, saya akan menjelaskan tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Baiklah, kita masuk ke dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, pemakaian huruf. Yang kedua, penulisan kata. Yang ketiga, pemakaian tanda baca. Dan yang keempat, penulisan unsur serapan. Baiklah, kita masuk ke dalam penggunaan huruf. Yang pertama atau A, huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf. Yang kedua atau B, kita memakai huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, I, U, E, O. Yang ketiga atau C, huruf konsonan. Yang keempat atau D, huruf diftong. Yang kelima atau E yang disebut gabungan huruf konsonan. Selanjutnya yang keenam, huruf kapital. Terdiri dari 13, yaitu yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang atau termasuk julukan. Yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Yang kelima terdiri menjadi 2. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang diikuti nama orang. Yang B, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan agama, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatannya yang dipakai sebagai sapaan. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan nama pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Yang kedelapan terbagi menjadi 2. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Yang B, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Yang kesembilan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Dan yang ke-10, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata atau termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. Selanjutnya yang ke-11, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata atau termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah serta majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Yang ke-12, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Yang ke-13, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Yang ketujuh atau G, huruf miring yang pertama. Huruf miring dipakai untuk menulis judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Yang kedelapan atau H, huruf tebal. Yang pertama, huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Yang kedua, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab.
Baiklah, kita masuk ke pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang kedua, yaitu penulisan kata. Yang pertama, kata dasar, yaitu kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Yang kedua, kata berimbuhan. Yang pertama, imbuhan awal, sisipan, akhiran, serta gabungan awal dan akhir ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Yang kedua, bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. D. Gabungan kata. Yang pertama, unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Yang kedua, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Yang ketiga, gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapatkan awalan dan akhiran. Yang keempat, gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Yang kelima, gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Yang pemenggalan kata. Yang pertama, pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Yang A, jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Yang B, huruf diftong ai, au, e, dan oi tidak dipenggal. Yang C, jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan atau termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf vokal itu. Yang D, jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Yang E, jika di tengah kata dasar terdapat tiga huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Selanjutnya F, kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Selanjutnya G, partikel. Yang pertama, partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Yang ketiga, partikel per, yang ditulis demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Selanjutnya H, singkatan dan akronim. Yang pertama, singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Yang kedua, terbagi menjadi dua. Yang pertama, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Yang B, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanda tanpa titik. Yang ketiga, singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Yang keempat, singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dengan surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. Yang kelima, lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Yang keenam, akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Yang ketujuh, akronim nama diri berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Yang kedelapan, akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Yang I, angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Yang pertama, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Yang kedua, yang A, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Yang B, apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata, susunan kalimatnya diubah. Yang ketiga,
Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Yang keempat, angka dipakai untuk menyatakan A. Ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta B. Nilai uang. Yang kelima, angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Yang keenam, angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Yang ketujuh, penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. Yang kedelapan, penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang kesembilan, penulisan angka yang mendapat akhiran dilakukan sebagai berikut. Yang sepuluh, penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi. Yang ke-11, penulisan bilangan yang dilambangkan dengan angka dan diikuti huruf dilakukan sebagai berikut. Dan yang ke-12, bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf. Selanjutnya J, kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Selanjutnya K, kata sandang si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang ketiga, yaitu pemakaian tanda baca. Yang A, tanda titik. Yang pertama, tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Yang kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam satu bagan ikhtisar atau daftar. Yang ketiga, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan, atau yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru dan tempat terbit. Yang keempat, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah. Yang B, tanda koma. Yang pertama, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Yang kedua, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk sementara. Yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Yang keempat, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Yang kelima, tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru, seperti oh, ya, wah, wadu, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, dik, atau nak. Yang keenam, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Yang ketujuh, tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Yang kedelapan, tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Yang kesembilan, tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Yang kesepuluh, tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Yang ke-11, tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Yang ke-12, tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Yang ke-13, tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Yang C, tanda titik koma. Yang pertama, tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Yang kedua, tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Yang ketiga, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Yang D, tanda titik dua. Yang pertama,
Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Yang kedua, tanda titik dua tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Yang ketiga, tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Yang keempat, tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Yang kelima, tanda titik dua dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, surah dan ayat kitab suci, judul dan anak judul suatu karangan, serta nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Tanda hubung. Yang pertama, tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh penggantian baris. Yang kedua, tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Yang ketiga, tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Yang keempat, tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Yang kelima, tanda hubung dipakai untuk merangkai. Yang keenam, tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Yang ketujuh, tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek pembahasan. Selanjutnya, tanda pisah. Yang pertama, tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Yang kedua, tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Yang ketiga, tanda pisah dipakai di antara dua bilangan tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Yang G, tanda tanya. Yang pertama, tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Yang kedua, tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya, H. Tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Yang I. Tanda elipsis. Yang pertama, tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Yang kedua, tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak sesuai dengan dialog. J. Tanda petik. Yang pertama, tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lainnya. Yang kedua, tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Yang ketiga, tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. K. Tanda petik tunggal. Yang pertama, tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Yang kedua, tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Yang L. Tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Yang kedua, tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Yang ketiga, tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Yang keempat, tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Selanjutnya M. Tanda kurung siku. Yang pertama, tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli. Yang kedua, tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Yang N. Tanda garis miring. Yang pertama, tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Yang kedua, tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Yang ketiga, tanda garis miring dipakai untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Yang O. Tanda penyingkat atau apostrof.
Tanda penyikat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Baiklah, yang terakhir, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang keempat, penulisan unsur serapan. Dalam pengembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, dan Bali, maupun dari bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Berdasarkan tarif integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Sekian dan terima kasih.